Dan karena itu teruntuk kepada kalian yang sudah menjadi mualaf tetapi belum bisa move on dari iman Kristen. Silakan Anda dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bambang Nursena ini, termasuk kepada Pak Ustadz Yahya Waloni, Pak Ustadz Kainama, dan beberapa rekan-rekannya yang lain yang sekarang sudah menjadi mualaf. Silakan Anda dengarkan penjelasan dari Pak Pendeta Bambang Nursena ini. Shalom teman-teman, dimanapun kalian semua berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam bagian ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama menyimak satu cuplikan video. Dan karena itu mari kita simak sama-sama. Tuhanmu satu apa tiga? Satu Pak, Allah kita esa. Tetapi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagaimana engkau menjawab itu? Ya Pak, memang satu Tuhan itu, tapi oknumnya ada tiga. Oknum Allah Bapa, oknum Allah Anak, oknum Allah Roh Kudus. Sigmund Freud ketika menteorikan psikoanalisisnya itu, oknum itu adalah pusat kesadaran secara psikologis yang terpisah dengan pusat kesadaran yang lain. Maka ketika saya dituduh, Pak Bambang itu tidak percaya dengan Trinitas, sebetulnya saya itu ya pegel, saudara-saudara. Bisa ngel-ngel gitu, itu enggak terlalu jadi rujukan. Kan yang paling jadi rujukan itu kan pendeta-pendeta mimbar itu kan. Karena belajarnya gampang, modalnya tidak banyak. Alkitab dengan indeks. Kalau modal saya kan banyak, harus beli buku literatur sama yang nggak ada di Indonesia kan. Tapi ya itulah dunia. Memang karena 90% tidak mikir, yang mikir hanya 10%. Kan gitu kan. Ya saya sadar itu pilihan. Tapi mbok ya kalau nggak tahu jangan macam-macam. Dia tidak percaya dengan Tritunggal, makanya tidak pernah menggunakan kata oknum. Yondasmu itu kalau saya ngomong oknum di pesantrennya ditolak saya. Bukan karena ditolak ini saja saya tidak mau menggunakan kata itu. Kata itu sudah berubah. Anda tidak bisa membaca perubahannya. Pertama itu. Kedua, Bapak gereja sendiri ketika menggunakan kata itu, maksudnya tidak sama dengan maksudmu. Itu loh. Maka orang hanya menghafalkan kata una substantia tres persona. Satu ousia dari tiga person, tiga oknum. Terusannya nggak dibaca. Bagaimana terusannya? Diskresi non separati. Dia dibedakan tapi tidak dipisahkan. Jadi Tritunggal itu tidak pernah dipisahkan satu sama lain. Lah kenapa kamu memisahkan? Terbukti Pak di Injil jelas. Injil mana? Waktu dibaptis. Nah ini kan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di atasnya. Suara Allah dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Betul itu Tritunggal, tapi itu Tritunggal ekonomia, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal ontologis, Tritunggal dalam zat Allah. Karena apa? Yesus yang ada di situ memang cerminan dari firman yang menjadi manusia, yang sedang menyelesaikan pekerjaannya dengan dibaptis. Betul. Tetapi wujud inkarnasi firman itu tidak satu dengan Allah. Yang satu dengan Allah, firman Allah yang adalah Allah, itu satu dengan Allah. Ketika firman menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia dan terpisah dari Allah. Makanya dia berdoa, Eli Eli lama sabachthani. Makanya dia berdoa, Bapakku lebih besar daripada aku. Untuk waktu yang singkat ketika dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari malaikat. Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak sama dengan burung merpati, sekalipun dikatakan Roh Kudus berbentuk burung merpati. Itu wujud teofani, teofani penampakan ilahi. Bukan berarti setiap ada merpati Anda langsung bawa itu kita nembak Roh Kudus, kita nembak Roh Kudus. Kan nggak bisa begitu, karena itu bukan Roh Kudus dalam hakikatnya, tapi perwujudan teofani Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak hanya bentuk burung merpati perwujudannya, dalam bentuk lidah-lidah api. Aneh ya gereja Pentakosta, khususnya GPDI. Lambangnya Alkitab, di atasnya ada api. Kok nggak terbakar Alkitabnya? Sakti sekali Alkitabnya. Kan bukan itu maksudnya kalau Anda terima harafiah. Itu api Roh Kudus, Pak. Jadi bakarnya bakar jiwa, bakar semangat, bakar hidup kita. Bukan bakar kertas, Pak, Roh Kudus itu. Jadi itu Tritunggal dalam penampakan ilahi. Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal dalam hakikat Allah, gitu loh. Maka ketika orang mengatakan, loh, Yesus itu Tuhan, ya. Tapi kenapa dia mati? Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Seperti Quran, rusak.
Bukan firman Allah itu rusak, yang rusak adalah kertasnya gitu loh. Jadi kalau gitu Anda kuasai tuntas, saudara-saudara. Tidak ada itu yang bisa mengumbang-ambingkan kita, tidak ada. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan saya berharap ini memberikan kita wawasan sejarah tentang iman Kristen dan juga wawasan teologis. Dan karena itu pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan kepada teman-teman kita yang rajin berkomentar di kolom komentar tentang iman Kristen, khususnya sekitar 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini, salah satu topik yang sering sekali disoroti adalah tentang Tritunggal di dalam iman Kristen. Oleh karena itu saya sengaja menyertakan penjelasan dari Pak Pendeta Bambang Nursiana dalam bagian ini, supaya ini juga sekaligus menjawab rasa penasaran ataupun ketidakmengertian ataupun ketidaktahuan teman-teman kita yang non-Kristen, yang akhir-akhir ini juga penasaran atau ingin tahu tentang iman Kristen, khususnya berkaitan dengan topik Tritunggal. Dan karena itu pada kesempatan ini saya juga perlu sampaikan bahwa video ini memang sengaja saya buat. Saya tujukan kepada Pak Ustadz Yahya Waloni, kepada rekan-rekannya yang sudah menjadi mualaf, Pak Ustadz Kainama, Ustadz Stephen, dan juga beberapa orang lainnya. Salah satunya ya seperti Yonatan Nandar. Silakan dengarkan yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Bambang Nursiana dalam bagian ini. Dan semoga Anda mendapatkan pengertian yang relevan dan juga benar sesuai dengan pernyataan Alkitab sebagaimana tadi sudah dipresentasikan. Dan karena itu teman-teman sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa memang kalau kita menanggapi terkait dengan tanggapan ataupun ocehan dari beberapa mualaf ini yang sok tahu tentang iman Kristen, saya berharap teman-teman bersedia kiranya untuk memberikan komentar-komentar yang bijaksana, yang relevan, dan juga berkontribusi agar apa yang teman-teman komen atau agar apa yang teman-teman tuliskan di kolom komentar justru itu bisa mendatangkan manfaat. Memang kadang-kala mungkin teman-teman berada pada posisi panas hati ataupun kemudian sedikit-sedikit panas ya, sehingga jarinya cepat main. Dan karena itu pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan kembali teman-teman sih, silakan saja berkomentar, silakan saja memberikan tanggapan, tetapi jangan lupa bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, kita adalah anak-anak terang, kita adalah garam dan terang dunia. Dan hendaknya saya mengingatkan kepada teman-teman semua, sekaligus saya menghimbau ataupun mengajak untuk memberikan komentar-komentar yang membangun dan memberikan cerminan bahwa teman-teman semua adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang hidupnya berdasarkan pada kasih sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab, kasih Allah tentunya ya. Oke teman-teman, sekian untuk bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan malu memiliki orang tua dengan segala keadaannya, karena mereka adalah orang-orang yang begitu mengasihimu, dan mereka adalah orang yang pertama hadir ketika engkau dalam situasi yang menyulitkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita baik dalam kondisi berhasil maupun dalam kondisi berjuang. Mereka lah orang-orang yang selalu hadir dan senantiasa mendoakan kita semua. Karena itu pada kesempatan ini, pesan saya kepada kalian semua, mari sama-sama belajar untuk peduli dan mengasihi orang tua kita, dan lakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk membahagiakan mereka. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.